Yuk, mari kita berenang-renang di dalam kabin Chevrolet saya. Oke, ketemu lagi di video saya. Ini paketan peredam yang saya beli via Tokopedia. Ini barusan datang ya. Rencananya akan saya pasang di Chevrolet saya. Oke, saya buka dulu aja ya untuk peredamnya. Oke, yuk kita buka dulu untuk peredamnya. Oke, ini datangnya cukup lama ya. Ini pakai saya ekspedisinya pakai JNE tracking, karena berlembarnya ini beratnya cukup berat ya, jadi saya pakai fasilitas untuk JNE tracking. Oke, saya buka dulu. Oke, ini belum. Oke, ini ya. Oke, ini peredam yang saya beli. Oke, ini saya beli berapa lembar ya? Ini satu lembar. Ini ternyata ini ya ukurannya ya. Oke, ukurannya satu lembarnya segini. Nah, ini satu lembarnya ukurannya segini ya. Oke, ukurannya segini satu lembarnya. Oke, ini ada meteran enggak? Oh, ada meteran. Bentar. Ini pas ada meteran. Oke, tak ukur sekalian lah. Oke, tak ukur. Oke, ini ukurannya besar. Oke, ini ukurannya lebarnya 50 cm sama ini panjangnya. Ini bisa kamera soalnya. Oke, sekitar berapa ya? Sekitar 7 ini ya, 74-75an ya lebarnya ya, sekitar 74-75 cm. Ini satu lembarnya, dan ini saya beli produknya STP ya. Ini yang serinya Black Silver atau Silver Black ya, Black Silver kayaknya. Ini produknya STP, dan ini bahan apa ya, aluminium butil. Jadi bukan yang bahannya bukan yang dari apa, bukan yang bahan dari aspal. Ini yang bahan dari istilahnya aluminium butil lah. Oke, ini kondisinya ini ya. Ini apa, karena ekspedisinya ya ini Pak. Oke, dan produk STP ini ketebalannya sekitar 1,8 ya. Ketebalannya sekitar 1,8, dan ini selain dari ada semacam karet perekatnya, dia juga ada semacam lapisan aluminiumnya. Ini ada lapisan aluminiumnya. Ini dibalik tulisannya bahasa Rusia semuanya, ada bahasa Inggrisnya ini. Oke, nggak paham ini. Oke, jadi ini produknya STP yang saya beli ya, Black Silver atau Silver Black. Ini pinggir-pinggirnya lumayan ini. Oke, ini mungkin ekspedisinya ya. Oke, ini untuk informasi harga. Ini harganya satunya sekitar 98.000 ya, 98.500. Ini satu lembarnya, dan ini produk dari Rusia. Ini bahannya aluminium butil, bukan yang apa, aspal. Dan ini saya beli 4 lembar. Oke, ini pojok-pojoknya.
1 2 3 4. Oke, 4 lembar ya. Saya beli 4 lembar. Produknya STP yang serinya Black Silver, yang rencananya akan saya pasang di Chevrolet saya. Untuk yang saya pasang di bagian itu ya, dak depan ya, di dek depan. Selain untuk mengurangi meredam suara, juga untuk ngurangi panas, juga untuk itu ada yang beberapa rembesan mungkin bisa dapat bantu kalau misalkan saya kasih ini. Oke, ini nanti untuk dek-dek yang bocor nanti sebagian akan saya tempel dulu ya, akan saya tempel untuk yang beberapa yang bocor, yang lubang-lubang akan saya tempel. Oke lah, itu loh yang ternyata yang bocor itu dari klip itu udah tak kasih senter tadi yang dari depan. Nah itu kan kelihatan nih klip itu. Nah itu yang ternyata yang bikin selama ini bocor, enggak gara-gara di situ. Ini dulu sama di karoseri kayaknya tempelnya kurang maksimal itu yang itu. Banyak yang kurang teliti ini, yang keropos juga ada beberapa yang nggak ikut tempel ini. Oke, ini juga ada beberapa sambungannya kurang maksimal, ini malah melowok. Ini nggak tahu dulu dari bengkelnya nggak dirapikan sekalian, ini ada melowok segini. Terus ini juga dalam sana. Oke ya, dalam sana tuh. Ini nggak ditutup sekalian, ini kroposnya juga nggak disambung juga sekalian guys. Mau tak tutup aja dulu lah. Itu tak bilang nih cari tempatnya rembesan ini, dek depannya kiri kanan tak bongkari semua itu. Nah ini dek depan kiri kanan tak bongkari semua. Ternyata ini salah satu kendalanya di sini. Ini yang punya saya yang sebelah kanan ini kan sering bocor ya. Nah ini ternyata di sini, di pojokan sini tidak ada lubang untuk buangan air. Nah ini yang kanan, ini yang kiri. Nah yang kiri ternyata ada buangan airnya. Memang yang sebelah kiri ini kan nggak begitu bocor kalau hujan. Yang sebelah kanan itu sangat bocor sekali, karena nih yang kiri ada buangan airnya. Jadi air yang masuk dari sini, atap sini, talangan air dalam ini kan larinya kan ke kiri kanan. Kalau yang ke kiri dia airnya langsung kebuak di sini, jadi nggak sempat masuk ke dalam. Nah sedangkan punya yang kanan ini sama Dika ini ditutup ini. Nah ini mungkin lupa di mana, ini ketutup, jadi air yo ketika kena air hujan ini nyembong di sini. Sedangkan nggak dalamnya sana tadi kan masih ada beberapa yang lubang nggak ditutup, jadi akhirnya airnya yo kayak saluran air, kayak kalenan. Jadi dia meludak di situ, akhirnya dia jatuhnya ke dalam, karena sebelah sini tidak ada buangan nih. Nah ini dia, ini nggak ada buangan ini ketutup nih. Akhirnya kalau kena hujan ketutup, nggak bisa kebuang, nyembong di dalam sini sampai penuh. Sedangkan di dalam sana ada rembesannya, sudah airnya masuk semua wis. Oke, jadi ini saya bongkari semua sambil cari yang bocor-bocor lah, tak tempeli sama ini, tak tempeli sama lem epoksi. Tak tempeli beberapa yang bolong-bolong, tak tempeli lah. Kalau ini yang kropos-kropos saja ya, tak tempeli supaya agak kedap juga. Nah ini nanti kalau yang ini yang nggak ada saluran air, nanti tak bor aja lah ini, nanti tak bor biar air bisa keluar ke sini. Kacau ini, nggak ada nih saluran air ya.
Oke, ini akhirnya saya lubang ya, saya kasih lubang supaya airnya yang dari ini palangnya air ini bisa keluar di sini. Kalau sebelumnya kan ini kan dibuntu, jadi airnya meludak sampai ke dalam. Jadi kalau misalnya ada rembesan ya otomatis ya dia meludak. Masih ada yang lubang-lubang di dalam, tapi ini sudah saya kasih tambahan untuk saluran air supaya airnya nggak nyembong di dalam, semoga nggak lemes. Oke, semalam ini hujan ya, ini mobilnya masih saya taruh di luar lah, ini hujan. Ini ternyata masih bocor ini lah, ini ada airnya. Masa mobil di dalam ada airnya sama hujan ini buktinya ya, masih bocor ini, padahal udah saya tempel beberapa ini, tak cari-cari sebelah mana nih bocornya. Oke, nah ini masih basah mobilnya, hujan semalam, tapi di dalam kabinnya bocor, dalam kabin bocor masihan. Oke, ini tak cari-cari lagi mana yang masih bocor. Oke, ini saya tes pakai selang, saya kasih air. Oke, ini ternyata yang bocornya dari sini ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah ini, bocor ini. Nah, terus ini airnya kenapa kok masuk di sini ya? Nah, ini kan harusnya kan airnya kan nggak boleh nih masuk di sini. Ya, ini yang ternyata yang bikin bocor ini. Ini kalau yang lubang ini kan sudah keluar di sini airnya yang dari talangan, tapi ini kok. Nah ini kan airnya masih seperti itu rembesannya. Layak kalau hujan ini di kabin dalam ini anjir. Ini loh, ini yang jadi ini ada air di sini ya. Ini harusnya kan tidak ada di sini. Jadi yang sebelah kiri saya coba tadi nggak bocor airnya di lubang speaker ini. Di lubang speaker ini kok ada air ini. Ini yang bikin jadi ini cepat bocor, cepat banjir di sini airnya. Oh, ini aja udah segini loh. Nah, ini kalau nutup ini agak susah ini. Nutup ini harus dari dalam ini. Piye. Nah, ini nggak bikin gini. Ini airnya ini masuk loh. Airnya masuk ke sini loh, masuk di lubang speaker nih loh, yang jadi tambah banjir nih. Harusnya kan nggak boleh masuk ke lubang speaker nih. Oke ya. Oke, dan ini yang beberapa lubang-lubang sama yang bocor ini saya tempel pakai talang galvalum ya, talang seng galvalum. Terus saya kasih dextone lem besi itu juga, sama yang bocor-bocoran yang ropos-ropos. Nah seperti ini ya, ternyata mobil saya itu ternyata dari dalam ini posisinya seperti ini, banyak yang keropos-keropos, ternyata banyak yang keropos cuma ditempel-tempel saja. Oke, seperti ini dalamnya itu udah tak kasih talang galvalum, tak kasih lem dextone, terus ini tak sealer tadi, sealernya juga sealer dextone. Nggak apa-apa wes, yang penting nggak rembes, soalnya tahu sendiri kan kalau kena hujan pasti rembes. Oke ya, itu yang atas itu juga, itu malah lubang sobek, kesulitan buat nempel, tak deblok sama sealer aja. Ini juga sempat tak tempel yang sekiranya bisa, ini tak tempel pakai seng, terus tak kasih dextone, baru tak sealer. Ini juga ini ada lubang, nggak tahu lubang apa ini, sobek, ini tak kasih juga
tak tempel juga. Oke, seperti ini dalamnya ya. Ini nanti yang rencananya akan saya mau pasang untuk peredam di sini. Ini bawah-bawahnya nanti saya kasih peredam. Ini cuman kalau komposisinya mungkin yang bagian ini dek ini kayaknya punya potongan-potongan ini. Kalau utuh nggak tahu bisa apa enggak ini. Pastinya jatuhnya potongan-potongan ini. Seperti ini ya, tempelan-tempelan dan kondisi bawah punya saya. Terus itu yang dalam juga yang kelihatan dari belakang speedo itu juga banyak yang keropos-keropos juga. Sepertinya dulu cuma ditempel plat seng saja, dilimpahin atasnya. Nah, ada beberapa kadang sambungannya yang ternyata itu masih merembes air lah, itu kondisinya. Nah, itu juga sudah sempat saya tempel seng, terus saya deckstone, terus saya semprot lagi untuk dengan lem karet, dengan semprotan karet Rexil. Ini juga ini enggak saya semprot Rexil. Nah, ini juga tempelan itu lubang juga saya tempel. Terus ya ini juga, ini yang tengah ini sepertinya harusnya ada tutupnya sih, harusnya ada tutupnya, sama seperti yang kap depan harusnya ada tutupnya, cuman posisinya dia kropos terus nggak ada tutupnya. Akhirnya sama wis tak tutup, tarikan seng galvalum, seng talang, tak tempel pakai deckstone. Oke, seperti itu. Terus yang ini, nah ini malah teman tak isolasi aja, tak lakban ini. Oke, kalau itu sepertinya ini sudah tak tempel talang juga, terus ya akhirnya tak double sama lakban sih. Oke, tak double lagi. Oke, kalau sebelah kiri ini efektif, nggak begitu banyak rembesan ya, paling yang ini aja yang saya sentolopi ini sempat ada rembes, akhirnya saya tempel deckstone lagi, terus saya semprot pakai rubber Rexil. Oke, mungkin itu, ini tinggal nunggu agak kering aja, nanti saya bersihkan, habis itu akan saya lapisi sama peredam. Oke, seperti ini kondisinya, dan ini belum saya pasang ini untuk dashboard dan sebagainya. Oke, ini yang bagian ini join karetnya, ini yang sisi supir sebelah kanan ini yang kan ada karetnya ya. Ini untuk mengurangi rembesan ini tak kasih silen ya, cuman ini saya beli pas adanya warnanya bening ya. Oke, ini akhirnya tak silen warna bening, gak apa-apa lah, warna bening. Ini pojok-pojoknya tak silen juga untuk mengurangi rembesan. Terus ini juga sempat ada rembesan sih, ini saya semprot pakai semprotan karet ya, semprot karet ya. Oke, Flexil kalau nggak salah, produknya Flexil ini, semprotan karet. Kebetulan saya pas punya ini, saya semprot supaya ngurangi rembesan, karena airnya ini ya, waktu kena hujan dia rembes. Tak kasih Flexil ini. Susahnya sambil megang kamera sendiri seperti ini, memasang sambil megang kamera sendiri begini, terutama yang dalam ini celukan ini agak susah ini. Oke, masukkan ke dalam agak susah ini celukan ini. Nah, itu udah beberapa udah saya pasang. Oke deh, masukkan dulu aja yang ini. Oke ya, ini kita masukkan, tinggal nyetel di dalamnya aja.
ada hangernya AC ini, nyantol ada apa lagi. Oke. Oh iya, dan bagusnya produk ini ya, masangnya nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai heater gun. Ini cukup pakai tangan aja, nggak apa-apa ini. Nah, kalau tak jempolnya mau pengen olahraga, nah ini pakai tangan ini sudah cukup untuk merekatkan. Ini kita tekan seperti ini aja udah cukup kok, udah terasa kalau di ini terasa rekat ya. Dan ini kalau misalkan kalian mau beli alat ya, ini tinggal beli roller aja. Ini roller sekitar 90.000 rollernya. Nah ini tinggal gini aja. Ini kebetulan saya beli juga nih. Saya baru beli juga. Ini kalau udah tinggal kita roll ini aja. Ini nggak perlu heater gun, nggak perlu keluar ruang lagi untuk heater gun ya, cuman mungkin keluar untuk beli ini ya, untuk beli ini rollnya ini aja. Cuman kita nggak perlu beli heater gun. Kalau nggak mau pakai ini ya pakai jempol, kalau mau olahraga jari. Oke, tinggal ini aja udah ini. Ini udah cukup keras ini ya. Udah, ini yang sudah terpasang ini, kalau tukang ini udah keras, enggak empuk-empuk. Nah kalau yang masih agak dipegang agak empuk-empuk ini sepertinya karet nggak tahu berani karet apa ya. Ini masih bisa direkatkan lagi. Nah ini kan kelihatan ini bekas-bekas ini masih bisa direkatkan lagi. Ini kan sudah rata, rata itu. Nah ini kan ada dikit-dikitan ini, ada kayak kotak-kotakan ini. Kalau udah rekat dia jadi datar, jadi halus, seperti dia sudah ini ya, udah rekat. Kotak-kotakannya garis-garis apa ya, heksagonal, ini udah rekat. Oke, kita lanjutkan dulu untuk ini bagian agak susah nih sahabat. Ini pemasangan sudah mulai sampai blok sebelah kiri. Ini saya potong-potong karena tempatnya yang memang nggak memungkinkan untuk langsung di blok ya. Oke, saya tempelkan dulu aja. Oke, cari lampunya. Oke, ini kelihatan nggak? Cukup kelihatan dah. Oke, ini tinggal ditempelkan gini dulu aja. Pakai tangan gini juga.
Oke. Oke, tinggal Oke, ini pemasangan peredamnya sudah selesai. Ini yang saya pasang yang dek-dek depan aja ya. Ini yang sebisa saya raih untuk saya pasang. Ini sudah saya pasang semua. Nah, ini sisi sebelah kiri, sebelah dalam, ini di bawahnya, posisi di bawahnya talang air ya. Talang air, di bawah talang air, ini samping talang air. Oke, terus ini yang dek bawahnya, dek oke yang dari depan, yang berhadapan dengan mesin. Kita buka. Oke, ini saya pasang peredam juga secukupnya. Ini yang depan-depan, ini karena lokasinya agak sulit ya, dan ini nggak jadi saya bongkar. Untuk dashboardnya nggak jadi saya bongkar karena baut-bautnya ternyata banyak yang korosi ya, akhirnya kesulitan. Ya udah, ini tak pasang, posisi dashboard masih terpasang. Oke, ini yang dek-dek depan. Oke, ini dek-dek depan sebelah kiri, ini yang dari mesin saya pasangi semua. Terus ini yang dari samping saya pasangi juga. Nanti saya pasang ini speaker, ini nanti saya pindah di sini, ini saya pasangi sini semua. Terus yang sisi sudut ini ya, sisi sudut ini saya saya kasih lipatan untuk menghindari kepojoran dan sebagainya. Ini yang pojok-pojokan juga sama saya kasih juga. Ini yang dari bawah sudut-sudut juga, ini saya kasih peredam supaya intinya sih supaya airnya nggak masuk sih, airnya nggak masuk. Kalau suara sih yang namanya diesel ya, suaranya mah agak keras, jadi mungkin peredamnya nggak begitu, kurang begitu itu ya, kurang begitu efektif, terutama ini mobil-mobil agak tua, jadi lubang-lubangnya masih agak banyak. Yang penting yang kebocoran di dalam kabin saya paling nggak sedikit berkurang lah. Oke, ini yang dek-dek sebelah kiri, ini saya kasih juga. Intinya yang sekiranya bisa saya raih, ini saya kasih peredam ya. Terus itu yang sisi tengah bagian dalam, yang di bawah, di belakangnya AC ya, di belakangnya blowernya AC, ini tempatnya juga cukup sulit untuk diraih. Ini saya pasang sebisanya. Oke, itu bagian dalam ya, bagian dalam belakangnya AC itu saya kasih juga sebisa tangan saya untuk meraih. Oke, terus ini yang sebelah kanan depannya supir, nah ini juga depan ini juga saya kasih juga. Kalau ini cukup mudah diraih sih. Oke, itu saya pasangi juga. Oke, terus bagian atas juga itu. Oke, itu juga saya kasih juga. Terus ini juga bagian sebelah supir, bagian bawahnya, ini deknya juga saya kasih juga, dek berdepan dengan mesin. Oke, ini saya kasih juga peredam, yang sekiranya bisa saya raih saya kasih peredam juga. Terus ini sebelah sini nggak saya kasih peredam sih, karena ini sering dibuka sih, makanya mungkin belum saya kasih dulu, belum saya kasih peredam juga. Ini terus bawah-bawahnya ini agak sulit tempatnya, nggak saya kasih, cuman yang berhadapan dengan sekiranya air ya, karena sebelah sini kan lumayan
ada kebocoran sebelah sini. Ini selain saya tempel dengan lem-lem dan sebagainya, sudah saya double dengan peredam. Semoga bisa mengurangi untuk suara dan air yang masuk. Oke, ini dek-dek sebelah samping kanan juga saya kasih semua. Ini lubang speaker. Nanti speaker saya pindah di sini. Ini saya belikan ring, cuman ringnya masih belum datang ini. Oke, ini saya juga kasih. Terus ini yang bawah ada lubang, saya tempel juga untuk mengurangi kekedapan suara dari bawah. Cuman untuk yang lantai ini belum saya apa-apakan. Nanti mungkin saya belikan peredam yang itu ya, saya belikan peredam yang agak murah, yang bahannya dari aspal, yang harganya sekitar 50 ribuan. Kalau ini kan harganya 2 kali lipatnya. Ini satu lembarnya harganya 100.000. Nanti yang bawah saya belikan yang agak murah aja. Oke, jadi seperti ini ya hasil pemasangan peredam STP Black Silver di Chevrolet saya. Ini belum saya tes untuk itu ya, untuk bagaimana hasilnya setelah saya tempel ulang dan saya kasih peredam, bagaimana hasilnya, terutama untuk bocor-bocor yang saya sambung kemarin. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian ya. Nanti saya sambung lagi untuk di video selanjutnya, mungkin masih sekitar bongkar-bongkar di Chevrolet. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.